Saya beneran salut banget sama abang, walaupun single hand, tapi saking terbiasanya karena mereka sehari-hari memang seperti ini, ikan yang gesit banget aja udah bisa langsung. Zup. Saya akan siapin, Bang. Lagi. Geter tangannya, tremor, mas-masan juga. Mantap. Black Bass Sulawesi. Woohoo! Masyarakat pesisir Sulawesi Tengah mayoritas adalah nelayan keturunan suku Banggai dan Bajo. Dalam menjalankan roda kehidupan, sehari-hari tidak dapat dipisahkan dari laut dan segala isinya. Sebutan orang-orang laut pun diberikan bukan tanpa alasan. Mereka memiliki cara perburuan ikan yang terkenal efektif. Wah, Bang, udah siap semuanya? Sudah siap. Ini peralatannya? Ya, sudah ini. Oke. Ini punya saya ya nanti ya? Iya. Jadi emang unik banget nih. Tiap daerah di Indonesia itu mereka selalu punya caranya masing-masing dalam melakukan perburuan. Bentar, ini nyangkut di pohon. Nah, kalau sekarang saya lagi di pesisir Morowali Utara, masyarakatnya berburu ikan pakai tombak seperti ini. Tombak mata 3. Bentuknya kayak garpu tala. Ini kalau di sini disebutnya serampang. Tapi kalau daerah Banjar mirip juga kayak gini, disebutnya serapang. Langsung aja pakai ini. Gimana caranya nanti? Bentar, Bang. Bentar, Bang. Dalam hal berburu, pengenalan kawasan adalah faktor penentu keberhasilan. Untuk ekosistem pantai, kawasan yang sehat biasanya ditandai adanya kehidupan bawah air yang beragam. Nah, sekarang kita lagi mapping area dulu. Ngeliat di mana sih spot-spot ikan yang cakep yang bisa untuk kita berburu, untuk kita tombak. Tapi kita juga cuman ngelihat posisinya aja di mana, karena kita nggak langsung nombak dari tengah seperti ini. Nanti kita akan ke pinggir, kapalnya bersandar, baru kita nombak dari samping. Ini bakal seru banget pasti. Masyarakat suku Banggai dan Bajo sangat ahli melakukan mapping seperti ini. Interaksi yang dilakukan secara kontinu dan mendalami dengan lautan membentuk pribadi-pribadi yang mahir di sektor bahari. Hanya dengan melihat pergerakan arus di pantai misalnya, titik potensial untuk memperoleh target sudah bisa ditentukan. Perburuan kali ini menurut saya memang sangat kompleks. Tidak hanya sekedar turun ke laut dan mencari ikan, namun dalam pelaksanaannya dibutuhkan juga alat bantu. Hal ini menandakan bahwa masyarakat pesisir Sulawesi Tengah memiliki beragam cara perburuan yang unik. Nah, untuk nombak hari ini ternyata masih ada satu lagi alat bantu. Ini disebutnya tambula. Kita bikinnya dari kayu pohon bakau. Nah, kalau pohon bakau ini kayunya semakin kena air semakin kuat, aman untuk kita naikin nanti. Tambula adalah istilah masyarakat Sulawesi Tengah untuk tiang penyangga. Tiang ini ditancapkan ke dalam air dengan jarak tertentu dari garis pantai. Waktu untuk membangun tiang tambula bisa dilakukan kapan saja. Namun khusus untuk titik pancang baru, lebih mudah dibangun menjelang waktu air bergerak, yaitu saat air pasang atau surut. Tambula ini lebih diproyeksikan untuk penggunaan jangka panjang, di mana nelayan dapat dengan mudah naik ke tiang langsung dari perahu. Titik pasang tiang dapat dibangun dengan kedalaman sekitar 1,5 meter. Hal ini mengacu dari maksimal daya jangkau tombak. Tambula ini juga dipasangnya nggak sembarangan, jadi kita udah memprediksikan titik di mana pasang surut air itu supaya aman. Kita segini nih sekarang, jadi supaya kalau surut masih terendam air bawahnya. Nanti kita naik di atas tambula, baru nombak ikannya dari atas.
ikan seperti ini disebutnya nyingke. Ini biasanya banyak dilakukan oleh masyarakat Banggai Kepulauan sama Banggai Laut. Ini menurut saya keren banget. Kita udah pakai tombak di atas sini duduk, tapi yang satu harus duduknya cari posisi yang enak. Karena kita bakal berjam-jam di sini nungguin ikan, tapi seru. Saya udah gak sabar nih. Gimana cara nombaknya? Semoga saya dapat ikan. Masyarakat Banggai menggunakan cara ini sebagai alternatif kegiatan mencari ikan jika sedang musim cuaca buruk. Pada saat angin kencang, aktivitas melaut sangat riskan dilakukan. Atau ketika musim ikan-ikan mulai bermain di sepanjang pantai. Nyingke praktis bukan perburuan yang bertujuan untuk mendapatkan hasil melimpah, melainkan cara masyarakat untuk tetap dapat bertahan dengan cara ramah lingkungan. Mati geblek. Itu ikan baronang emang harus jeli sih, soalnya tadi ikannya juga sembunyi-sembunyi gitu di bawah-bawah pasir. Yang kelihatan tadi cuma mata saja toh. Nah, ini juga cara tombaknya. Tangan kiri fungsinya untuk menyeimbangkan tombak, kemudian juga menjadi tempat untuk akurasinya. Nah, jadi kita posisinya di mana? Pakai tangan kiri dulu tuh nunjukin. Setelah itu tangan kanan dipegang seperti ini, tapi dua jari atas fungsinya sebagai rem, juga sebagai powernya. Jadi nih, coba ya 1, 2. Pada perkembangannya, teknik nyingke ini kemudian disebarkan ke seluruh penjuru Sulawesi Tengah oleh masyarakat Banggai yang merantau ke daratan utama. Dalam bentuk yang berbeda, perburuan di perairan dengan tombak sebenarnya juga dilakukan masyarakat lain. Misalnya di Kalimantan Selatan yang menggunakan serapang untuk berburu ikan di rawa-rawa. Masyarakat Nusa Tenggara Timur di Pulau Lembata juga menggunakan tombak untuk berburu di lautan lepas. Kita dapat sontok, tadi udah dapat ikan. Emang terbukti ini jalur lewatnya ikan dan cumi. Aduh. Saya beneran salut banget sama abang, walaupun single hand, tapi saking terbiasanya karena mereka sehari-hari memang seperti ini. Tuh, ikan yang gesit banget aja udah bisa langsung zup, dapat. Keren. Oh, dia dapat lagi. Itu baronang jalu atau surgeon fish. Itu bahaya banget, ekornya di belakang. Itu adalah senjatanya, jadi kayak pisau tajam banget. Tapi kalau orang sini bilang malela. Malela. Ih, mantap. Sudah puncak surut, pertanda perburuan kita juga harus diakhiri. Memang cara nyingke ini sangat efektif. Terbukti manusia memang selalu punya cara untuk beradaptasi dengan lingkungan sekitarnya. Dan di Morowali Utara, nyingke ini Sebagian besar wilayah pesisir di Morowali Utara adalah perairan yang masih sepi. Zona peralihan air asin ke tawar ini belum banyak mendapat tekanan eksploitasi manusia. Tentunya lokasi seperti inilah fishing ground yang sangat ideal buat saya berpetualang wild fishing. Sekarang saya lagi di Morowali Utara, ini salah satu muara sungainya. Kalau diperhatikan airnya jernih banget, arusnya juga bagus. Tapi pinggirannya harusnya pasirnya putih. Ini agak-agak gelap, jadi menurut saya ada erosi dari atas. Saya di sini mau langsung aja sekalian menyusuri sungai. Kita lihat dapat apa di sana.
keadaan saya. Bentar. Dilepas aja, Bang. Tadi saya udah mau masuk ke sungai menuju hulu karena menurut saya di sini dominan air tawar. Tapi ini emang bener dominan air tawar, buktinya langsung dapat black bass. Memang keberuntungan. Ini ikan keberuntungan saya hari ini. Baru mancing, baru pengen pindah ke sungai, udah dapat predatornya. Black bass ini emang kalau berenang sering banget keluar masuk muara. Dan ini baru banget saya nyampe di sini. Semoga nanti saya masuk ke dalam bisa dapet yang begini lagi. Bahkan mungkin lebih dari ini. Sistem tangkap lepas atau catch and release ikan yang di Maluku Utara disebut somasi hitam dan di Kalimantan disebut tembaring ini banyak diterapkan pemancing sport di seluruh dunia karena sangat berguna untuk menjaga populasinya. Ini mau saya rilis saja. Ini memang ikan yang prestisius banget ya kalau dalam dunia sport fishing. Karena ikan ini sulit berkembang biak, jadi jarang juga yang bisa dapetin ini. Dan beruntungnya saya bisa dapat di Sulawesi, padahal banyak kan itu di daerah Kalimantan, Papua, atau Papua Nugini. Saya masih kayak nggak percaya nih dapat black bass di Sulawesi. Dadah, semoga kita bisa berjumpa lagi ya. Panggilin saudara-saudaranya. Dadah! Pergantian air di muara saya maksimalkan dengan kembali melakukan casting. Pada situasi seperti ini, arus muara sedang ideal. Biasanya banyak ikan yang berburu mangsa. Umpan-umpan tiruan akan lebih mudah dan cepat disambar jika dibandingkan saat air sedang diam atau kondang. Ini kerapu bintik. Bentar. Lumayan. Dapat kerapu, ukurannya emang nggak seberapa sih. Tapi lumayan lah setelah dapat black bass, kita dapat kerapu. Mungkin ini emang udah saatnya saya untuk berhanyut ke dalam sungai. Siapa tahu bisa dapat black bass lagi. Ikan kerapu bintik merupakan penanda bahwa dasar muara di kawasan ini sangat bersih. Sebab spesies ini sangat menyukai perairan dengan tingkat kejernihan tinggi serta dasar air berbatu. Kalau yang ini sih nggak akan saya rilis ini. Saya ngebayanginnya di tim pakai jahe, enak banget. Lagian populasinya banyak banget. Jadi nggak apa-apa lah kalau saya masak satu. Memancing dengan cara berhanyut adalah teknik paling efektif untuk memahami sistem sungai yang kompleks. Dengan perahu, saya dapat menyusuri badan sungai hingga ke arah hulu atau masuk ke anak-anak sungai. Hal ini akan memperbesar kemungkinan untuk mendapatkan sambaran ikan yang lebih besar. Secara alami, ikan-ikan predator sungai memiliki teritori tertentu saat berburu mangsa. Tepian sungai terjal dan banyak perlindungan lebih potensial dibandingkan perairan dangkal yang terbuka. Nah, kali ini saya pakai minnow yang lidahnya lebar. Karena ini sungainya dalam banget ya. Walaupun jernih, nembus sampai bawah, tapi ini dalam banget. Jadi saya pakai yang lidahnya lebar. Terus kalau soal warna sih, ini yang ada kerincingannya juga di dalam. Terus ada sparkling. Saya lagi pengen pakai yang ini sih sebenarnya. Dan memang kata masyarakat juga ikan-ikan kecil di sini warnanya tuh agak-agak kehitaman di atas, terus ada mengkilat-mengkilat hijaunya. Jadi cocok nih dengan umpan saya. Kita lihat bisa dapat apa ya.
langsung ngejepit, masih kuat banget tenaganya. Ini gede banget. Ini gede banget, Black Bass. Dalam sehari saya udah dapat 2 Black Bass dan ini Sulawesi. Kalau saya perhatikan, gede banget. Gede dan warnanya agak-agak lebih gelap ya dibanding yang pernah saya dapat di Kalimantan Utara. Ini nih. Ada garis-garisnya cuman nggak begitu kelihatan tegas warnanya. Udah mulai agak pudar. Oh, tapi ini tarikannya mantap. Geter tangannya, tremor. Mas-masan juga. Mantap. Black Bass Sulawesi. Woohoo! Mencoba kekayaan kuliner khas suatu daerah baru menjadi pelengkap dari keseluruhan petualangan wild fishing saya kali ini. Pencarian bahan pangan yang dibutuhkan ada di lokasi sekitar wilayah pemukiman warga. Sekarang saya lagi di Tokala dan lagi mau masak nih sama ibu-ibu. Tapi kalau di kota-kota besar kita mau masak itu tinggal cari bahannya mudah. Tinggal ke pasar atau bahkan bisa telepon tukangnya untuk nganterin ke rumah. Kalau di sini kita langsung cari di alam. Sungai Salato menjadi destinasi perburuan bahan pangan pertama saya bersama warga. Sungai utama di Tokala ini merupakan habitat beberapa biota air yang kaya protein. Pada musim penghujan, sungai ini berarus sangat kuat dan berbahaya. Namun saat kemarau seperti sekarang, warga sekitar dapat memanfaatkannya. Pada momen inilah, masyarakat melakukan perburuan bahan pangan secara masif di sepanjang badan sungai. Populasi ikan di Sungai Salato saat ini sudah sangat berkurang akibat dari aktivitas penangkapan ikan secara massal. Kemudian warga beralih mencari siput karena selain mudah didapat, juga enak untuk dikonsumsi. Pencarian siput sungai hanya dilakukan atas dasar kebutuhan saja. Tidak pernah dijumpai pencarian hewan mungil ini untuk alasan ekonomi. Ini dia kelebihannya masyarakat yang tinggal di daerah, mau makan bahan-bahannya segar langsung dari alam. Ini saya duduk satu spot di sini aja, dapatnya segini banyak nih. Ini siput atau bahasa sininya disebut supai. Kata ibu-ibu paling enak dimasak kuah asam. Saya udah gak sabar sih sebenarnya, tapi kita ngumpulin dulu siputnya. Setelah itu masih ada satu bahan lagi, daun asamnya itu daun losong. Kita lihat seperti apa nanti hidangannya. Nah, ini nempel nih dua-duaan. Ini daun losong yang kita pakai, yang masih muda daunnya. Jadi kelihatan kan masih hijau muda, terus kecil-kecil juga daunnya. Beda sama yang udah tua nih, yang udah kayak gini kan udah tua. Nggak kita ambil. Ini kalau dicium, baunya tuh asam-asam perpaduan jeruk sama kedondong. Tanaman losong atau lusung adalah jenis pohon keras yang dapat tumbuh tinggi. Di Sulawesi Tengah, losong lebih penting dari sayuran umum, semisal bayam, kangkung, dan daun singkong. Walaupun penyebarannya merata di seluruh penjuru negeri, tingkat konsumsi terhadap biota air ini sangat rendah. Masyarakat hanya menjadikan suplai sebagai bahan olahan saat tertentu saja. Supai ini sebelum dimasak kita bersihkan dulu, bagian bawahnya dibuang karena ini bagian dalamnya kotoran. Ini juga fungsinya supaya memudahkan pas kita mau makan, nyedot dagingnya lebih gampang terlepas. Olahan kuah asam di Indonesia merupakan olahan yang sangat populer. Namun uniknya setiap daerah memiliki asam yang berbeda-beda. Di Jawa yang banyak digunakan adalah asam Jawa dan belimbing wuluh. Di Kalimantan ada yang menggunakan buah lempasu dan kecombrang. Sedikit tips untuk memasak kuah asam khas Tokala ini. Daun losong yang digunakan tidak boleh terlalu banyak, karena akan membuat rasa ikan kalah atau hilang.
Makanan khas yang satu ini selain lezat juga menjadi kuliner favorit masyarakat ini. Ini tuh enak banget serius. Seger rasanya. Karena tadi kita pakai daun losong kan buat bikin rasa asam. Tapi pas cobain pas sebelum dimasak itu daun losongnya agak-agak kayak asam-asamnya kedondong. Tapi kalau sekarang karena udah dimasak kali ya, rasa kedondongnya spesifik itu udah hilang. Yang masih tertinggal rasa asamnya. Ini perpaduan yang pas banget nih. Endes.